Selamat pagi, Bu Silvi dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Dampak Teknologi Digital Terhadap Pendidikan Berkualitas. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Kevin Reynaldo, ada Igen Lihen Putra, ada saya Matthew Renata Chandra, ada Nikita Natania Wibawa, dan juga Ratu Kamila Kaliana. Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena berperan besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dalam suatu bangsa. Namun, berdasarkan berbagai fakta dan indikator pendidikan global, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan di Indonesia membutuhkan perhatian dan upaya yang lebih serius untuk terus ditingkatkan. Nah, oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Sustainable Development Goal yaitu SDG yang keempat, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas yang menegaskan betapa pentingnya untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan juga berkualitas bagi seluruh masyarakat. Melalui SDG ini, muncul komitmen bersama bagi seluruh elemen masyarakat di Indonesia, baik pemerintah maupun warga negara, untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi digital menjadi salah satu inovasi yang berpotensi besar dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan memberikan berbagai dampak positif seperti kemudahan akses informasi, peningkatan metode pembelajaran, serta efisiensi dalam proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengkaji lebih dalam mengenai dampak teknologi digital terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kami jawab melalui penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana teknologi digital berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, apa dampak positif dari pengimplementasian teknologi digital dalam sistem edukasi. Dan yang terakhir, apa saja tantangan yang akan muncul dalam pengimplementasian teknologi digital dalam sistem edukasi. Dan rumusan masalah ini akan langsung berhubungan dengan tujuan penelitian juga. Kami punya tiga tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan bagaimana teknologi digital dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua adalah untuk mengungkapkan dan mengidentifikasi dampak positif dari penerapan teknologi digital dalam sistem edukasi. Dan yang terakhir untuk mengungkapkan tantangan yang muncul dalam implementasi teknologi digital di bidang pendidikan. Sekarang kita akan masuk ke kajian teori. Oke, di sini saya akan menjelaskan kajian literatur yang sudah kami teliti. Jadi, di sini ada manfaat teknologi dalam pendidikan. Jadi, di sini saya mengutip dari Widodo tahun 2019 bahwa teknologi digital itu bisa mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada di seluruh daerah Indonesia, terutama di pedesaan. Jadi, tujuannya itu bisa tercapainya pemerataan edukasi yang ada di Indonesia. Jadi eh, dengan hal ini tuh bisa membantu menjunjung kesetaraan yang ada di Indonesia karena teknologi itu juga bisa memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan dan minat siswa. Dan selanjutnya, teknologi itu juga tidak luput dari dampak negatifnya. Di sini, menurut Munir tahun 2019 yang menyatakan bahwa teknologi itu bisa memiliki beberapa dampak negatif pada proses belajar mengajar siswa. Jadi kayak teknologi itu bisa membuat siswanya jadi terlalu bergantung. Kayak contohnya em, memakai AI tanpa research kembali dan juga ini bisa membuat tingkat konsentrasian mereka itu menurun dan mereka jadi mudah teralihkan dari aktivitas belajar. Next adalah tantangan yang kita hadap dalam implementasi teknologi di sistem edukasi kita sekarang. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam memakai teknologi secara luas di bidang pendidikan saat ini adalah masihnya ada kesenjangan besar dalam akses teknologi. Hal ini disebabkan juga oleh beberapa faktor antara lain yaitu
yaitu rendahnya digital teknologi untuk pendidikan, yang membuat penggunaan teknologi dalam proses belajar dan juga mengajar menjadi sulit. Akibat ini adalah guru tidak hanya bisa memakai teknologi untuk mengajar, tapi tidak juga bisa mengajar murid-murid untuk memakai teknologi yang benar. Next adalah resiko keamanan data. Baik data siswa maupun data sekolah, masalah ini menjadi lebih serius karena masih kurangnya aturan dan perlindungan yang kuat terkait keamanan data dalam pendidikan digital di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif, yang menurut Sugiono, metode kuantitatif ini merupakan metode pengumpulan data yang berbentuk angka atau skor. Untuk melengkapi metode ini, kita akan menggunakan instrumen kuesioner, di mana kuesioner ini adalah serangkaian pertanyaan tertulis maupun online. Namun di penelitian ini kita menggunakan Google Form yang merupakan kuesioner online. Kuesioner ini akan berisi dengan 11 pertanyaan tertutup dengan skor dari setuju sampai tidak setuju. Lalu dibagikan kepada guru dan murid Sekolah Dian Harapan di Jakarta dan Mogot. Pengambilan data ini berlangsung selama 2 minggu dan pada hasil akhirnya kita mendapatkan 51 jumlah responden. Oke, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil ini kami bagi menjadi 3 bagian sesuai dengan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian kami. Untuk yang pertama, bagaimana teknologi digital berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dari kuesioner yang sudah kami berikan, kita bisa lihat bahwa sebagian besar responden menilai bahwa teknologi digital benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan ini bisa dilihat dari beberapa pertanyaan. Yang pertama ada sebanyak 52% responden yang sangat setuju dan juga 42% yang setuju bahwa teknologi digital membuat proses belajar mengajar lebih efektif. Selain itu ada pertanyaan lain, 70% sangat setuju dan 28% setuju bahwa platform digital memudahkan perkembangan belajar. Serta 68% sangat setuju dan 22% setuju bahwa teknologi itu membantu mereka belajar atau mengajar sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Yang kedua, adalah apa dampak positif dari pengimplementasian teknologi digital dalam sistem edukasi. Teknologi digital ternyata juga terbukti meningkatkan produktivitas responden baik siswa maupun guru. Data yang sudah kami kumpulkan menunjukkan bahwa 44% sangat setuju dan juga ada 44% lagi yang setuju bahwa alat digital membantu mereka bekerja secara lebih efisien. Selain itu, 66% sangat setuju dan 22% setuju bahwa teknologi mempermudah komunikasi serta kolaborasi proses pemberian dan penerimaan kritik itu juga menjadi lebih lancar. Dan ini didukung oleh pertanyaan lain yang dimana 56% sangat setuju dan 34% setuju. Mereka merasakan efisiensi komunikasi melalui platform digital. Dan hal ini menunjukkan bahwa teknologi membawa banyak sekali dampak positif kepada sistem edukasi. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang akan muncul dalam pengimplementasian teknologi digital dalam sistem edukasi? Walaupun memang mayoritas responden dari penelitian kami itu puas, 70% sangat setuju, 24% setuju. Tapi tetap saja ada tantangan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan kritik dan saran, masalah utama yang ada di dalam pengimplementasian teknologi digital itu mencakup dukungan teknis yang belum memadai, keterampilan digital yang belum merata, serta ketidakkonsistenan penggunaan teknologi di tiap kelas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan teknologi digital masih sangat bergantung pada kesiapan fasilitas, pelatihan guru, dan juga konsistensi kebijakan sekolah. Nah, teknologi digital terbukti memberikan banyak dampak positif seperti membuat pelajaran lebih menarik, interaktif, dan produktif. Kebanyakan responden menyatakan bahwa alat digital membantu mereka belajar lebih efisien sebagai siswa maupun guru. Selain itu, teknologi mempermudahkan komunikasi, kolaborasi, serta proses memberikan dan menerima kritik dan saran. Dampak positif ini juga terlihat pada pengkurangan stres dalam proses belajar dan juga mengajar,
sehingga menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih nyaman dan mendukung perkembangan siswa dalam edukasi kita sekarang. Meskipun manfaatnya besar, tetap terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Berdasarkan kritik dan saran responden, tantangan utama yang harus diperhatikan meliputi keterbatasan dukungan teknis, keterampilan digital yang belum merata, serta ketidakkonsistenan penggunaan teknologi di setiap kelas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan teknologi digital dalam pendidikan masih sangat bergantung pada kesiapan fasilitas, pelatihan guru, dan penyelarasan kebijakan sekolah agar implementasi penggunaan teknologi digital dapat berjalan optimal di seluruh lingkungan belajar. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.